menjadi sebab untuk ada di tempat ini. Nikmat iman dan Islam, sehat walafiat. Ada orang masih diberikan nikmat iman dan Islam, tapi sehat jasmani tidak dimiliki, maka juga tidak menjadi sebab di sini. Al-afiyat juga menjadi sebab kita ada di sini. Sehat rohani kita menjadi sebab kita ada di sini, sehingga dengan 4 nikmat kita itu sudah alhamdulillah lengkap sebenarnya yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kunci kebahagiaan kita di dunia ataupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam kita ini kita bawa sampai akhir hayat kita, karena tidak ada cita-cita yang lebih besar kecuali kita membawa akhir hidup ini dengan menutup kalimat la ilaha illallah. Husnul khotimah itu adalah cita-cita semua. Karena Rasulullah SAW mengajarkan doa juga. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Itu doa husnul khotimah. Wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, jadikanlah akhir semua urusan hidup ini dengan husnul khotimah, dengan baik, dan selamatkanlah kami dari kehinaan dunia dan azab atau siksa akhirat. Ini doa dari Rasulullah. Selain kita berdoa Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah, kita baca ini juga. Karena kita tidak ada apa-apanya beribadah. Kita tidak bisa mengandalkan amal kita untuk kita bisa diterima dan masuk surganya Allah. Kita tidak bisa. Karena saya sholat tahajud setiap malam saya pasti masuk surga, enggak ada. Enggak ada. Di Mesir itu ada ulama besar, ahli ibadah. Adanya namanya juga Washisyah. Itu 120 tahun beribadah tanpa maksiat. Tapi matinya juga pada akhirnya dia mati di depan iblis, menyembah iblis. 120 tahun beribadah kepada Allah, sehingga setan iblis itu kesulitan untuk menggoda dia. Tapi akhirnya iblis itu menyamar menjadi manusia ahli ibadah. Kemudian dia minta izin untuk beribadah bersama Washisyah ini. Selama 3 hari 3 malam tanpa henti, iblis ini beribadah tanpa henti 3 hari 3 malam. Sehingga Washisyah ini takjub, gimana caranya? Kok bisa ada manusia 3 hari 3 malam beribadah terus? Saya yang sudah ahli ibadah 125 tahun kok enggak mampu yang begitu. Itu cara iblis. Apa akhirnya iblis bisa menggodanya? Dia bertanya kepada iblis, tapi nggak tahu itu bahwa itu iblis. Kalau sudah tahu ngapain, gitu ya? Nggak tahu bahwa itu iblis, nyamar. Wahai Syekh, gimana? Kok bisa Anda bisa beribadah 3 hari 3 malam tanpa henti? Caranya gimana? Kok bisa? Apa jawaban iblis? Ini pentingnya husnul khotimah. Bermaksiat. Dengan bermaksiat Allah Maha Pengampun, kamu akan merasa menyesal dan Allah menerima taubat. Maka kamu semakin giat untuk beribadah. Coba kebayang bagaimana manusia bisa melepas dirinya untuk lepas dari keistiqomahannya
bermaksiat kepada Allah, lalu bertaubat, maka kamu akan semakin semangat untuk beribadah. Karena dengan maksiat itu kamu merasa bersalah gitu. Akhirnya saran engkau apa? Ya, yang saya lakukan dulu, pertama berzina. Aduh, berat ini kalau berzina. Si wasisa nggak mampu, nggak mau. Waduh, kayak apa saya kalau berzina nanti ini? Akhirnya, aduh, saya nggak, mohon maaf, saya nggak bisa berzina ini. Wah, kayak warga kayak apa nanti kalau saya ketahuan berzina? Atau ada cewek, wasisa yang ahli ibadah itu telah tidur bersama saya semalaman. Waduh, nggak bisa, saya nggak bisa berzina. Ya udah, begini aja, bunuh orang mukmin. Wah, kamu akan merasa dosa besar saat itu, maka kamu akan ibadah. Apalagi membunuh nyawa orang, tambah sulit ini. Nggak bisa, saya nggak bisa melakukan ini. Kalau begitu, ya sudah, minum khamar aja, minum arak, atau kalau sekarang itu nyabu aja. Itu diam-diam kamu sedikit aja, sedek-sedek gitu, sedikit aja, kamu pasti nggak ketahuan. Oh gitu ya, gitu. Ya udah, coba saya nanti malam. Wah, ahli ibadah kena jebakan, pengen ibadah kayak orang yang nyamar ahli ibadah itu. Karena iblis ini memang kelasnya macam-macam, bapak-bapak. Ada yang kelas kiai juga, kelas kiai. Makanya la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Itu sudah mendapat SIM dari Allah. Iblis itu memang sudah mendapat SIM. Bukan izin, surat izin mengemudi, surat izin menggoda. Menggoda. Itu surat SIM dan Allah kabulkan. Ya sudah, saya izinkan kamu untuk menggoda manusia. Itu sudah dari awal ketika manusia pertama kali diciptakan, itu sudah diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan SIM. Luar biasa. Maka saya akan datangi manusia dari semua penjuru. Nggak bisa dari jalan ini, dari jalan kiri. Jadi jalan kanan dulu, kiri dulu, maksiat dulu. Nggak bisa jalan kanan, jalan kiri, suruh maksiat. Ini kan kiri biasanya identik dengan maksiat. Maka jalan kanan, jalan kebaikan. Saya jebak manusia dari jalan kebaikan. Nah, ini yang sulit. Yang sulit kan ketika manusia berpura-pura baik itu untuk menjebak. Ini luar biasa. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dari belakang, dari depan, semua dari penjuru, semua penjuru, iblis itu akan berusaha dan mengintai kita. Kita sadar enggak ini? Mengintai kita setiap detik agar manusia terjerumus, berhenti dari keistiqomahannya. Ini orang ahli sholat subuh berjamaah ini. Gimana ya caranya saya agar dia berhenti dari sholat jamaah subuh? Maka dia cari cara. 1 kali dulu, 2 kali dulu. Kok enak ya tidur gitu di rumah subuh-subuh, bangun-bangun jam 5. Enak juga nih. Ditutup, gelap-gelap, akhirnya selesai. Banyak. Ini tingkat ibadah. Ada tingkat kiai dengan ilmunya, ada tingkat ustadznya, ada tingkat, ya apalagi tingkat receh-receh, yaitu dikasih ini level-level setan yang receh juga. Jadi yang alim, jin itu ada alim, ahli ibadah. Wah, jangan ditanya, iblis itu sudah ribuan tahun sebelum manusia diciptakan, itu sudah ahli ibadah.
jin itu menjadi celaka itu ketika manusia diciptakan. Ribuan tahun sebelum manusia diciptakan, Adam diciptakan, itu sudah ahli ibadah, dan ribuan tahun dan mendapatkan semua ibadah dan zikiran yang dimiliki oleh manusia saat ini itu sudah dimiliki oleh iblis. Semua macam zikiran itu sudah dimiliki. Karena di alam malakut, di alam jabarut, ada di alam lahut itu dia bertemu sebelum manusia diciptakan, dia bertemu dengan malaikat malam malakut, ini ibadahnya ini, alam jabarut ibadahnya begini, dikirannya ini, itu sudah dimiliki. Iblis itu tidak bisa menembus sampai ke alam langit ketujuh, dan yang disitunya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril zikirannya adalah solawat, dan iblis itu tidak bisa bersolawat. Siapa Muhammad itu? Nah, kita jangan sampai celaka karena nggak mau bersolawat, karena solawat inilah yang menjadi pintu pembuka rahmat semua amal ibadah itu. Kalau langit 1, 2, 3, 4, 5 itu subhanallah, la ilaha illallah, itu masih sukses. Nah, ketika masuk ke alam langit ke-7, dia bertemu Jibril, salawatnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Makanya ini terkenal dengan salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Kok ada Allah, ada Muhammad? Siapa Muhammad? Adalah makhluk lain ini. Padahal Nabi Muhammad belum diciptakan. Itu baru nurnya yang diciptakan. Makanya semua ibadah, doa, awali dan tutup dengan sholawat. Insya Allah itu jadi pembuka pintu langit itu. Kita nggak bisa, gitu ya. Hanya saya cukup dengan Allah saja, nggak bisa. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak bisa menyambung gelombang cahaya dalam diri kita dengan Allah kalau tidak ada perantara gelombang ini. Karena yang menyambungkan kita dengan Allah itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sholawatlah, ini kalau dibahas panjang juga ini, tidak perlulah. Intinya sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah, para malaikatnya juga sudah bersolawat. Yusollun, tidak solau. Kalau solau sudah bersolawat. Ini pakai yusollun, berarti setiap detik Allah itu bersolawat. Salawatnya cuma beda-beda maknanya. Dalam konteks ini ketika Allah bersalawat itu maksudnya bukan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, bukan begitu Allah maksudnya sallallahu alaihi Muhammad. Jangan diumpamakan dengan kita, salah juga nanti. Sallallahu yusalluna itu maksudnya Allah melimpahkan rahmat yang sempurna kepada Nabi. Kenapa Nabi kok tidak Muhammad? Nah, itu juga ada pertanyaan juga. Antara Ahmad, kan Rasulullah dalam Al-Quran sebelum Rasulullah diciptakan disebutkan Ahmad. Kenapa Ahmad? Allah bersalawat kepada Nabi kok tidak menyebut nama. Nah, itu panjang juga ini perjalanan pembahasannya. Tetapi intinya sampai detik ini Allah itu bersolawat. Yusallun itu artinya selalu, sampai kapanpun itu terus selalu bersolawat. Maka bersolawatlah kita. Solawat, jangan pelit-pelit untuk bersolawat. Jangan hanya mengandalkan zikiran la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah. Jangan andalkan itu.
tutup dan akhiri dengan gelombang cahaya kita dengan Nabi Muhammad, dengan bersalawat kepada Rasulullah. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh iblis tadi. Iblis tidak punya zikiran Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad seperti zikirannya Jibril alaihissalam. Sehingga iblis itu menjadi celaka, menjadi penyebab dia tidak mau bersujud kepada Adam, karena dia merasa Adam itu siapa? Manusia yang menjadi pantulan dari cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Adam diciptakan pertama kali, yang pertama kali dilihat apa? Ketika Adam pertama kali tergelincir untuk melakukan dosa, yang pertama kali diucapkan apa ketika dia sadar? Memang dalam Al-Quran itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tetapi ketika dia sadar pertama kali, ini dalam sebuah riwayat, yang pertama kali dilihat ada bacaan Allah Muhammad. Ya Allah, Allahumma bijahi Nabi, bijahi hadal ism azim. Wahai Allah, dengan berkat nama Muhammad ini, ampuni. Jadi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diciptakan. Makanya kita pernah mendengar apa sih mas kawinnya orang para nabi itu? Ya, mas kawinnya adalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad belum diciptakan secara biologis. Secara biologis fisiknya belum diciptakan. Nah, sumber kecelakaan kita ketika kita tidak mau bersolawat. Maka jangan ikut-ikutan. Saya nggak suka gitu ya. Solawatan bid'ah gitu ya. Perjanjian bid'ah. Itu perjanjian nggak ada dalilnya dalam Al-Quran. Nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bid'ah itu. Wah, ini bahaya ini. Jangan sampai kita ikut-ikutan membid'ah-bid'ahkan orang sholawatan, karena kita nggak tahu itu sumbernya dari mana orang membaca sholawatan itu. Jangan-jangan itu memang karena kecintaan dia kepada Rasulullah sehingga bersenandung dengan sholawat. Suatu saat Rasulullah khutbah begini, khutbah Jumat. Ketika sedang khutbah Jumat, ada orang Badui, orang pedalaman yang belum kenal Islam sepenuhnya. Instruksi, gitu ya. Ini kalau sekarang kurang ajar ini ya. Instruksi. Saat itu Rasulullah itu berkhutbah tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat gitu semuanya. Akhirnya yang sahabat, yang orang pedalaman ini, Badui ini berinstruksi. Instruksi. Muhammad, mata sa'ah. Mata sa'ah. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, engkau dari tadi bicara tentang hari kiamat terus. Kapan hari kiamat itu? Ini sedang khutbah. Sedang khutbah, kira-kira banyak orang enggak? Banyak orang lah. Orang sedang Jumatan, Rasulullah sedang khutbah, pasti dengar enggak? Pasti dengar semuanya. Ini berdiri nih orang Badui ini. Nah, ini kalau sekarang enggak sopan ini. Orang lagi khutbah diinstruksi. Akhirnya dia tanya, mata sa'ah, kapan nih kiamat? Kok tadi bicara tentang kiamat terus? Rasulullah, memang kiamat itu kapan?
Rasulullah ngeladeni. Madza a'dattaha. Kamu kok tanya kapan hari kiamat? Memang kamu yang dipersiapkan oleh kamu itu apa? Kok tanya kapan kiamat? Kamu persiapkan apa untuk hari kiamat? Orang Badui ini jawab apa? Orang Badui pedalaman biasanya nggak sopan kan, memang wajar lah, nggak tahu adab gitu. Karena memang pedalaman rata-rata nggak tahu adab, memang sopan santun. Makanya orang lagi khutbah diinstruksi, yang diinstruksi Rasulullah. Tapi apa faedahnya dengan seperti ini? Faedahnya apa? Dengan berkat ketidaksopanan orang Badui ini, hadis ini menjadi sahih. Sahih, kenapa mau sahih? Sahih mutawatir. Karena yang mendengarkan banyak. Sehingga jalur sanadnya banyak, hadisnya sama, tapi yang menyampaikan hadis itu banyak jalur. Kalau hanya satu orang itu antara sahabat Abu Hurairah dengan Rasulullah, itu hadis ahad. Tapi kalau sudah banyak, ini mutawatir. Nah, ini faedahnya ketidaksopanannya ini, sehingga hadis ini disaksikan dan didengarkan oleh banyak, sehingga direwayatkan oleh banyak, sehingga hadis ini tidak bisa diragukan. Lanjutannya apa? Madza a'dattaha. Kamu persiapkan apa untuk hari kiamat? Kenapa kamu tanya kapan hari kiamat? Tidak ada wahai Rasulullah. Ya sholat ya hanya sekedar sholat saya. Ya puasa hanya sekedar puasa. Tetapi walakinni uhibbuka. Nah ini tidak ada yang kami persiapkan secara khusus untuk hari kiamat, tetapi saya sangat mencintaimu wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta fil jannah. Waduh, luar biasa jawabannya. Engkau nanti di hari kiamat di surga bersama yang kau cintai. Jangan-jangan orang yang bersalawatan berjanjian itu memang karena keluar dari cintanya dia kepada Rasulullah, sehingga dia ingin bersenandung dengan salawat. Makanya saya nggak berani bid'ah enggak gitu ya. Salawat pintu rahmat dan pintu diterimanya semuanya ibadah, sehingga Allah dan para malaikatnya pun bersalawat. Kalau ditanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para malaikat saat ini, maka jawabannya dua. Allah bersalawat kepada Nabi, dan Allah memberikan rezeki kepada makhluknya. Ada kesamaan antara seorang mukmin yang bersalawat kepada Rasulullah dengan apa yang Allah lakukan dan apa para malaikat lakukan, yaitu sama-sama bersalawat. Nah ini, maka bersalawatlah, sehingga kita tidak bisa mengandalkan amal kita untuk masuk surganya Allah itu, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana kita mengakhiri hidup kita ini dengan husnul khatimah. Ini yang kita inginkan, mati dalam keadaan baik, bertahlil kalimat la ilaha illallah. Ini yang kita inginkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan lisan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum nafas itu lepas dari sini. Karena pertarungannya ini berat gitu.
jin, iblis dengan segala caranya itu dia akan berjuang mati-matian untuk mencelakakan manusia sampai terutama ketika akhir hayatnya. Ketika manusia sedang terdesak, maka dia menyerupai apapun yang dia cintai, menyerupai istrinya, menyerupai ibunya, menyerupai anak bapaknya, untuk ikut apa yang dia inginkan, untuk mencelakakan manusia. Di saat manusia terjepit dan sakit yang luar biasa karena nafas itu dicabut dari jari-jari kaki itu, sehingga terputus urat-uratnya, pembuluh darahnya. Itu bagaimana sakitnya. Nah, hanya yang Allah berikan rahmat, kasih sayang ketika kita hendak mengakhiri hidup kita, kita dimudahkan untuk berkalimat la ilaha illallah. Hanya itu. Atau mati dalam keadaan sujud, atau mati dalam keadaan mengaji, atau mati dalam keadaan melakukan kebaikan. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan indal maut. Naik rahmatan indal, kasih sayang ketika sakaratul maut, wa maghfiratan, setelah mati mendapatkan ampunan, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami ketika sakaratul maut. Kita menyaksikan begitu banyak macam-macam orang yang bersakaratul maut itu. Ada sakitnya itu ditahan-tahan oleh Allah gitu, oleh malaikat. Tarik, ulur lagi, tarik, ulur lagi, tarik, sehingga dengan mata kepala saya menyaksikan, gitu, nggak mati-mati. Itu sakit itu. Sehingga akhirnya matanya sampai begini gitu, sampai mau keluar. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari su'ul khatimah berkat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada cita-cita. Innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal-amal itu bergantung pada penutupnya, kata Rasulullah. Berarti disinilah penutup yang kita ingin adalah husnul khatimah. Nah, gimana agar kita husnul khatimah itu? Ini belum masuk materi utama, maka nampak panjang. Sampai jam berapa? 6:30 ya? Oh, masih 1 jam. Waduh, bisa kemana-mana ini. Tak kayak, tidak seperti semalam. Saya bisa leluasa, bisa sampai 6:30, bisa enggak gitu ya. Belum masuk ke materi ini. Sengaja diulur-ulur biar panjang. Apa rahasianya? Ternyata Rasulullah memberikan rahasia agar kita husnul khotimah itu. Kata Rasulullah, yub'atsul 'abdu ala ma mata. Dalam riwayat lain, matal 'abdu ala ma 'asha wa yub'atsu ala ma mata. Seorang hamba itu mati atas kebiasaannya ketika dia hidup. Dan nanti di hari kiamat akan dibangkitkan berdasarkan seperti atas ketika dia menutup matinya, menutup hidupnya. Nyambung kan? Kita ditutup dengan kebiasaan kita ketika kita hidup, dan kita dibangkitkan nanti di hari kiamat berdasarkan kepada
atas apa kita mati. Maka dari sini bisa diambil rahasianya. Kalau kita ingin mati husnul khotimah, maka yang kita bangun adalah kebiasaan-kebiasaan baik ketika hidup. Kebiasaan-kebiasaan baik yang kita hidup sehingga kita dimatikan dalam husnul khotimah. Iblis itu, kembali ke iblis tadi itu. Iblis itu sudah berjanji, sudah mengikrarkan rahasianya agar tidak bisa menutup menggoda manusia itu. Saya bisa menggoda semua manusia walaupun dia dalam keadaan ibadah, kecuali satu. Dua dalam Al-Quran rahasianya iblis itu tidak mampu. Yang pertama adalah saya tidak bisa mengganggu orang yang ikhlas dalam beribadah. Saya sudah takluk ketika menghadapi orang yang ikhlas full ibadahnya. Makanya bukan mukhlisin illa ibadaka minhumul mukhlasin, bukan mukhlisin. Kalau mukhlisin itu ikhlasnya belum full. Kalau mukhlasin itu ikhlasnya adalah sudah sempurna. Nah, dalam Al-Quran ternyata iblis menyebutkan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Saya tidak bisa mengganggu, mencelakakan hamba-hambamu, wahai Allah. Ini ketika terjadi dialog tuntut menuntut antara Allah dengan iblis itu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Saya tidak bisa mengganggu, menggoda, mencelakakan orang yang ikhlas dalam beribadah. Maka ikhlaskan, fullkan dalam beribadah. Yang kedua, saya bisa mencelakakan semua manusia kecuali orang yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Ini kelemahan iblis. Satu, ikhlas, kedua pandai bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Gitu. Ini bersyukur. Makanya wa qalilum min ibadiyas syakur. Allah menyebutkan hanya sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur kepada Allah. Syukur atas rahmat dan nikmatnya yang dirasa ataupun tidak dirasa. Cara bersyukurnya ya macam-macam. Satu, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kedua, menyadari itu adalah semuanya hak atas izin Allah, rahmat dan nikmat yang kita terima, sedikit atau banyak. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan semua rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur yang sempurna. Maka orang bersyukur ini oleh Allah disebutkan dengan wa qalilum min ibadiyas syakur, sungguh sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan semuanya kita husnul khatimah. Maka perbanyak sholawat sebagai pembuka dan penutup amal ibadah kita. Kita berpikir apa saja, akhiri atau awali dengan sholawat. Itu sebagai pelicinnya. Karena gelombangnya sudah disambung dengan siapa yang mengajarkan. Karena Islam, iman dan Islam ihsan itu sampai kepada kita itu berkat sang penyambung wahyu itu kepada kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersolawat. Mudah-mudahan dengan solawat ini kita dipermudah semua urusan. Paling tidak kata Rasulullah, siapa yang bersolawat di pagi hari 100 kali,
maka 70 urusan akhiratnya akan dipenuhi dan 30 urusan duniawinya akan dipenuhi. 100 kali sallallahu alaihi Muhammad. Atau innallaha, Rasulullah mengajarkan di dalam konteks hadis ini, baca caranya bagaimana Rasulullah baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Langsung sambung Allahumma shalli 'alaihi Allahumma shalli 'alaihi Allahumma shalli 'alaihi Allahumma shalli 'alaihi Allahumma shalli 'alaihi. Atau bisa ditambah dengan wasallim 'alaihi Allahumma shalli wa sallim 'ala Allah, karena lengkap. Rasulullah, Allah dalam Al-Qur'an ini menyuruh, memerintahkan untuk dua, satu bersalawat, kedua bersalam kepada Rasulullah. Maka salawat, Allahumma sholli, salam, wasallim alaihi, Allahumma sholli wasallim alaihi. Itu 100, paling 3 menit selesai, atau 2 menit. Allahumma sholli wasallim alaihi, Allahumma sholli, 2 menit kalau Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi. Itu paling tidak awal hari kita sudah dibuka dengan pintu rahmat Allah. Sebelum kerja, berangkat kerja, salawat dulu 100 kali, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli, baru berangkat. Jangan keburu-buru langsung kuprak-kuprik langsung berangkat. Doa bismillah belum baca gitu, langsung berangkat. Berkahan kita, yang kita inginkan itu adalah keberkahan hidup ketika kita bekerja, berangkat kerja. Maka mulai dengan sholawat di pagi hari sebelum berangkat kerja. Insya Allah pekerjaannya kita berkah, rezekinya yang dibawa adalah berkah. Ini sudah diberikan kunci-kuncinya seperti ini, sedikit yang mau mengamalkan. Bisa karena malas, bisa karena tidak tahu. Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi. Ketika perjalanan baru berzikir juga. Biar perjalanan waktu umur kita yang terbuang tengah jalan itu tidak sia-sia. Bapak rata-rata kerjanya di mana? Di mana? Jakarta ya? Di Jakarta. Berapa jam perjalanan? 1 sampai 1,5 jam, bukan? Coba kebayang setiap hari berarti berapa jam pulang pergi yang terbuang di jalan umur kita? 3 jam. Kebayang enggak kalau perjalanan 3 jam setiap hari, 1 bulan, 10 hari sudah 30 jam. 30 jam kalau 1 bulan berarti 90 jam ya, satu bulan yang terbuang umur kita. Kebayang 90 jam terbuang di umur kita. Kalau salah niat juga kerja juga jadi sia-sia ketika kerja. Perjalanan 3 jam di perjalanan juga jadi sia-sia. Nauzubillah, itu berarti umurnya sudah hampir separuh, tidak punya arti apa-apa. Nauzubillahi min dzalik. Maka perjalanannya penuhi dengan zikir. Kalau enggak salawat, karena salawat apa yang tidak bagus itu salawat. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah itu berarti akan mendapatkan pahala kalau kita khusyuk. Tapi kalau salawat tanpa khusyuk kita pasti dapat. Tanpa khusyuk, yang penting mulut ini, kata ulama, Allahumma sholli alaihi, hati kita kemana? Itu 10. Paling rendahnya 10 kali lipat. Kalau subhanallah itu 10 kalau kita khusyuk. Kalau enggak khusyuk enggak ada. Tapi kalau salawat khusyuk enggak khusyuk pasti dapat. Itu bedanya salawat dengan zikir yang lain. Maka sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Maka yang perjalanan setiap hari 3 jam perjalanan pulang pergi atau 2 jam pulang pergi, itu paling tidak bisa dapat 1000 sholawat dalam perjalanan. Apa sih dasarnya kenapa kita bekerja harus dengan zikir? Nah ini
Fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah dzalikum ya ayyuhal fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu wadhkurullah. Ketika kamu salat, sudah melaksanakan salat subuh terutama, fantashir, menyebarlah, wabtaghu min fadlillah, cari keutamaan rizki Allah itu, menyebar. Jangan di rumah saja, menyebar, cari keutamaan Allah, cari rizki. Salat, kemudian menyebar, mencari rizki, artinya bekerja. Apa yang dikatanya oleh Allah dalam ayat ini? Wadhkurullaha katsira, berzikirlah sebanyak-banyak kepada Allah. Berarti kerja kita juga diikat dengan zikir, sehingga la'allakum tuflihun, kata Allah, agar kalian beruntung. Beruntung itu maknanya bisa dunia ataupun akhirat. Di dunia paling tidak kerjaanmu, rizkimu yang kamu dapat itu berkah. Wadhkurullah. Dan Allah tidak hanya menyebut wadhkurullah, berzikirnya katsira, sebanyak-banyaknya kamu berzikir. Bukan hanya sedikit, hanya berzikir sebanyak-banyaknya. Wadzakirinallah katsira, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Makanya ciri khas orang munafik dalam Al-Quran disebutkan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini naudzubillah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka ingin menipu Allah, padahal Allah yang akan memberikan azab. Apa tanda-tanya orang munafik? Ini munafik secara vertikal yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran langsung. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri pertama orang munafik itu adalah malas sholat. Ini Allah yang nyebut Allah. Versi hadisnya itu ada juga, ayatul munafik itu hadis tanda munafik secara horizontal. Yang ini vertikal, hubungan kita dengan Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, malas salat. Itu tanda munafik. Innal munafiqin, kata Allah tadi itu, yura'unan nas, riya. Kalau enggak dilihat, enggak mau beribadah. Ini yang ketiga. Nah, ini kemudian yang pikir, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mau berzikir kecuali hanya sedikit kepada Allah. Jadi orang munafik itu bukan tidak berzikir, mereka berzikir tapi sedikit. Makanya ketika konteksnya zikir, Allah perintahkan sebanyak-banyaknya berzikir. Munafik itu bukan orang kafir, bukan non muslim, bukan. Orang munafik itu adalah orang muslim juga, tetapi ancamannya malah lebih besar daripada orang kafir sendiri. Apa itu? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ada di keraknya neraka jahanam. Lebih celaka daripada orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Maka ketika biar kita selamat dari sifat-sifat nifak itu, sifat munafik, salat itu harus semangat. Yang kedua, zikir. Itu selalu, always, kata orang Madura, always, selalu ya, selalu berzikir kepada Allah. Artinya berzikir banyaknya, artinya itu jangan sampai lalai, banyak berzikir. Nah, zikir yang terbaik itu mengingat Allah sekaligus mengingat yang penyambung antara kita dengan Allah, yaitu
Salawat. Ketika kita bersalawat ada dua nama agung yang disebutkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini salawat Jibril. Salawat, insyaallah dengan salawat hidup kita berkah, rezeki kita berkah, umur kita juga jadi berkah. Kita kerja insyaallah tidak ada beban karena hidup kita sudah dianggap sebagai ibadah. Ya, kalau berusaha berangkat kerja, berangkat pagi, pulang malam hanya untuk kerja, wah, sia-sia umur kita. Nauzubillahi min dzalik. Setengah jam, setengah jam, 3 jam setiap hari, nggak ada zikir sama sekali. Gitu. Aduh, nauzubillah. Maka sallallahu alaihi Muhammad sambil naik motor gitu, gubruk, motornya butut gitu ya, nggak apa-apa. Ya. Yang penting mulut kita selalu berzikir. Insya Allah hidup kita tenang, serius tenang, nggak ada beban. Enggak ada ngeluhnya insyaallah. Masa kita mau ngeluh? Kok hidup saya nelongso banget ya. Setiap hari begini gitu. Nelongso terus yang dipikirin. Gaji segini, anak segini, enggak cukup untuk SPP anak. Aduh yang dipikir terus begini. Setiap hari ngeluh. Waduh, nauzubillahi min dzalik. Maka selawat itu bikin kita optimis, semangat, sehingga kita hidup itu merasa tidak sia-sia hidup. Selawat kalau nggak bisa, kalau lagi mau khusyuk, selawat dengan itu sabiqul al-baqiyatus shalihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah. Kalau kita bisa khusyuk, ketika khusyuk karena duduk posisinya ya, dan bisa khusyuk, zikirnya ini bagus, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ketika di jalanan hati kita kadang lalai, ya banyak salat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Enggak peduli motornya butut kuduk itu berangkat gitu, kalau hatinya tersambung kita dengan Allah, dan hidupnya insya Allah tidak akan ngeluh, dan hidupnya pasti berkah, rezekinya pasti berkah. Yakin, harus yakin. Masa Ustaz ya, kalau nggak yakin nggak akan mengamalkan ini. Yakin, harus yakin. Semua masalah insya Allah selesai dengan rasa hati yang optimis, karena hidup kita tidak sia-sia. Tapi kalau berangkat gurusa-gurusu di jalanan cuma ngelamun, ngeluh, pulang ngeluh, capek gitu ya. Kapan bahagianya hidup ini? Di akhirat juga enggak bahagia, enggak ada jaminan. Kenapa? Ya di akhirat dunianya sudah begini. Ya toh? Nah, milik mulut kita rupok, basah dengan zikir. Basahi. Jadi bibir kita ini basah karena zikir. Ini insya Allah ahlul jannah yang seperti ini dalam hadis. Orang yang bibirnya basah karena zikir, insya Allah ahlu zikr, menjadi ahli zikir, dan hidupnya husnul khotimah di akhirat, termasuk orang yang bahagia. Sholawat 100 kali ya paling tidak sebelum berangkat. Pulang kerja sore terutama ya paling tidak istighfar 100 kali. Sholawat 100 kali. Ini yang wajib ya, yang wajib bagi kita gitu ya. Sholawat 100 kali, istighfar 100 kali. Insya Allah. Kalau kita istiqomah 100 kali saja yang wajib. Kalau yang wajib bagi kita, kalau jalanan kan enggak, ya itu sebagai
hiasan mulut kita agar hati kita terus bersambung dengan Allah. Tapi sebelum berangkat, ya Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi. Allah sallallahu ala Muhammad atau Allahumma shalli 'alaihi. 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 2 menit sebelum berangkat. Berangkat. Bismillah. Amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Cas. Gubrok. Ya, motor butut berangkat. Insyaallah berkah setiap hari begini. Hidupnya berkah, rezekinya insyaallah berkah, umurnya berkah insyaallah. Saya mau membahas materi inti ini setengah jam berarti ya. Tapi sebenarnya panjang. Kayak semalam. Detik-detik akhir disingkat. Yang penting ilmunya sudah didapat. Internalisasinya ya yang tadi, ini internalisasi yang tadi, ini internalisasi dari tadi. Bagaimana memasukkan nilai dari tidak hanya ilmunya yang didapat, tapi internalisasi masuk ke hati kita. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang berbahagia, Ramadan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengistilahkan, mengumpamakan Ramadan, bulan Ramadan itu dengan tamu agung. Bagaimana perasaan Bapak ketika ada sekretaris negara, sekretaris pribadi presiden datang ke rumah Bapak, kemudian memberi kabar, Bapak besok akan datang presiden ke rumah Bapak. Apa yang dirasakan? Pasti bahagia. Yang kedua, Bapak, kata sekretaris ini, presiden besok akan membawa oleh-oleh besar. Oleh-oleh yang pertama, dia akan bawa uang, nggak banyak-banyak, 3M aja. Pernah megang uang 3M? Iya, pernah megang? Belum pernah? Sama. Tapi saya pernah megang 3M itu. 1.550. Iya, itu pernah megang 3M, 3 miliar maksudnya, bukan 1.550. Yang kedua, oleh-olehnya dia akan bawa emas 1 kilo. Waduh, kayak mendadak ini. Yang ketiga, dia mau berikan hadiah oleh-oleh mobil bagi Bapak. Pasti sumringah atau sumringah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengistilahkan Ramadan itu, semua yang tadi disebut itu tidak apa-apanya sebenarnya. Tidak ada apa-apanya. Uang 1M gak ada apa-apanya, 3M gak apa-apanya, emas 1 kilo itu gak ada apa-apanya. Kalau kita paham makna dan keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini, tidak ada apa-apanya. Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan, kalau umatku tahu apa arti keutamaan dalam Ramadan, latamannu, mereka akan menghayal antakuna sanatu kulluha Ramadan, maka 1 tahun penuh menjadi Ramadan. Waduh. Kalau tahu makna dari bulan Ramadan. Nah, Rasulullah itu mengistilahkan Ramadan itu dengan tamu agung, lebih dari presiden. Bukan hanya presiden yang membawa sebongkah emas dan uang 3M tadi. Kita termasuk yang mendapatkan kehormatan oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menyambut tamu ini. Karena kita dalam keadaan sehat walafiat hidup di bulan Ramadan ini, berarti kita mendapatkan kehormatan dari Allah untuk menyambut tamu agung ini yang membawa oleh-oleh yang tidak ada tandingannya. Tapi karena mata kita ini selalu realistis gitu ya, pragmatis,
Yang ditampak itulah yang berarti itu materialistik mata kita, sehingga kita menilai, wah 1M 3M uang emas itu yang tampak-tampak yang kita kayak berarti banget. Yang tidak tampak itu ngayal kata siapa? Rasulullah sendiri menyebutkan. Kapan akan ditampakkan? Ya nanti di akhirat. Ini gitu. Tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ketika mata terbelalak nanti di akhirat, baru ngajar manusia. Oh iya, ini toh yang dijanjikan oleh Rasulullah dan Allah dan Rasulnya di dunia kemarin. Baru nyadar, terbelalak nanti mata orang-orang itu. Yang celaka ya mata terbelalak karena kecelakaannya, yang beruntung terbelalak dengan keberuntungannya. Nah kita tinggal milih mau celaka atau beruntung. Nah mata kita mau terbelalak dengan keberuntungan atau kecelakaan. Naudzubillah. Sehingga kita tidak merasa capean beribadah di dunia ini. Kok gini-gini aja gitu, beribadah gini-gini aja gitu ya, nggak ada apa-apa, kok kayak saya nggak kayak mendapatkan apa-apa. Katanya Ustadz kalau sholat subuh jadi kaya, saya nggak kaya gitu, yang dipikirnya itu terus. Katanya sholat 1000 pasti bikin kaya, tapi kok nggak saya kaya, nggak punya uang juga gitu. Ya begitu. Yang dipikirin yang tampak, karena mata kita ini, hati kita sering tertipu oleh mata kita. Mata ini penuh dengan tipuan-tipuan, sehingga yang tersembunyi itu tidak ditampakkan. Karena keimanan kita yang terlalu dangkal, sehingga kita mudah tertipu oleh mata kita. Sehingga nilai-nilai yang terhijab itu tidak dibuka oleh Allah, tidak menjadi sebuah keimanan dan keyakinan hati kita, sehingga kita tidak tersemangati untuk beribadah kepada Allah. Nah, bulan Ramadan itu tamu agung, bawa oleh-oleh. Kata Rasulullah, ini bukan saya. Masa nggak yakin kepada Rasulullah? Gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Apa oleh-olehnya? Kata Rasulullah, laqad ja'akum syahrul Ramadan. Tunggu, telah datang kepada kalian tamu agung yang bernama bulan Ramadan. Apa itu? Makanya ulama menyebutkan syahrul hasad. Bulan Ramadan itu bulan memanen. Kalau Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan menyiram, Ramadan saatnya kita memanen. Saat ini kita memanen. Nah kita mau memanen, kalau kita nggak semangat memanen apa? Ya tak? Karena tidak ditampakkan itu kita menjadi malas. Padahal ini janji Allah dan Rasulnya dalam sebuah hadis dalam Al-Quran. Kita masih belum yakin karena mata kita ini yang suka menipu, yang nampak-nampak gitu. Kalau sholat subuh, sholat tarawih Ramadan, kalau kamu sholat tarawih Ramadan full, nanti begitu Ramadan selesai, saya akan berikan fajro. Kira-kira semangat nggak? Semangat. Itu yang bikin kita tertipu ini. Ya, yang bikin kita tertipu yang ini nih. Kalau tampak akan semangat, gitu. Ya ini makanya Allah menyebutkan hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang muttaqin, orang bertakwa. Apa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang muttaqin, orang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Pahala Ramadan itu gaib, ibadah dalam Ramadan itu gaib, ampunan dari Allah itu gaib. Tampaknya nanti di akhirat. Kebayang. Ketika manusia matanya terbelalak nanti, terbelalak dengan
keberuntungan tadi dan terbelalak dengan kesengsaraan. Naudzubillahi min dzalik. Nah, iman kita ini diuji dengan yang gaib-gaib ini. Kalau semuanya ditampakkan, ya orang jadi semangat, hatinya jadi matre semua. Keberkahan apa, Ustaz? Kok ada berkahan? Ini keberkahan dilihat. Kan nggak ada keberkahan bisa dilihat. Laqad ja'akum syahrul Ramadan. Telah datang tamu agung kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul mubarak. Oleh-olehna. Pertama, oleh tamu agung itu adalah keberkahan yang luar biasa. Coba penelitian bagian dari instansi pangan, sandang pangan. Di bulan Ramadan itu kebutuhan bahan pokok manusia itu meningkat 3 kali lipat dari hari selain Ramadan. Masya Allah, kebutuhan manusia padahal puasa itu meningkat 3 kali lipat. Kebutuhan pokok, beras, minyak itu apa semuanya, tepung ya segalanya ya, itu meningkat 3 kali lipat dari hari biasa. Satu, pertanyaannya, cukup nggak? Cukup nggak? Ada nggak kekurangan? Minyak kekurangan tadi ya enggak, tapi juga hidup tanpa minyak umpamanya kekurangan minyak. Tapi cukup bukan? Cukup. Walaupun meningkat 3 kali lipat. Semuanya bahan pokok itu cukup di bulan Ramadan. Yang kedua, gaji kita meningkat nggak di bulan Ramadan? Nggak ada kan, tetap saja. Tapi kita bisa beli bukan? Kita bisa beli bukan? Nah ini keberkahan hidup kita. Kerjanya itu begitu juga, gitu. Gajinya itu juga, tapi kita kok bisa beli? Makanya kalau BBM naik, nggak usah ngeluh kali ya, nggak usah ngeluh. Ya biarkan pemerintah mau naikkan 50.000 1 liter gitu pertamak ya. Ini mahasiswa kalau nggak salah sedang ini mau demo ini. Yang terpenting adalah kita mampu untuk beli. Dulu Pak, ketika mungkin Bapak juga ini lebih senior dari saya. Ketika saya masih kecil di kampung saya itu masih jagung panennya jagung melimpah yang namanya jagung. Tapi nggak kaya juga. Saat ini makan beras, jagung sudah nggak produktif lagi. Tapi manusia juga hidup juga. Ya tak? Ini keberkahan bulan Ramadan ini meningkat semuanya, tapi manusia nggak ada yang kelaparan. Dicukupkan oleh Allah. Ini janji Allah, syahrun mubarak, keberkahan yang dibawa oleh Ramadan ini. Yang kedua, di bulan Ramadan ini ada ibadah yang tidak ada tandingannya, yang hanya Allah yang akan memberikan pahalanya. Iftaradu alaikum siyamahu, yaitu ibadah puasa. Apa yang menjadi dalil bahwa tidak ada tandingannya bulan Ramadan, puasa Ramadan ini? Kata Rasulullah dalam hadis qudsi, Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal ibadah manusia anak Adam itu menjadi miliknya. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan akan dibalas 10 kebaikan. Itu ibadah umum ya. Ibadah umum, satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Ila sab'imi'ah dhi'fin, sampai kelipatannya bukan hanya 100, bisa sampai 700 kali lipat. Satu ibadah 1000 kita bersedekah itu bisa dibalas menjadi 100.000, bisa 700.000 pahalanya. 700 kali lipat. Ya toh? Bahkan bisa lebih gitu.
tergantung kualitas keimanan, keikhlasan ketika kita beramal ibadah itu. Itu semua ibadah. Illa siyam, kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran, dalam hadis qudsi, illa siyam, kecuali puasa. Puasa itu bukan miliknya lagi, bukan miliknya manusia lagi, dan tidak dengan hitung-hitungan satu balas 100 sampai 700 itu bukan. Kata Allah ini, fa innahu li, ibadah puasa itu milikku, kata Allah, milikku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan, yang punya veto untuk memberikan pahalanya, tidak dengan hitung-hitungan. Pahala puasa berarti tidak dengan kalkulasi matematis, 1 jadi 100, 700. Puasa enggak. Kenapa? Karena puasa itu ibadah intim. Apa itu? Fa innahu yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena orang puasa itu meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya yang halal, padahal dia halal, dan meninggalkan syahwat nafsu hubungan suami istrinya. Halal bukan? Halal semuanya, tapi dia tinggalkan. Demi siapa? Min ajli, demi aku. Maka intim, sangat intim daripada ibadah-ibadah yang lain. Kalau puasa, kalau sholat itu bukan ibadah intim. Zakat bukan ibadah intim. Haji bukan ibadah intim. Karena bisa dilihat oleh semua manusia. Orang sholat, kamu sholat atau tidak sholat bisa disaksikan bukan? Bisa disaksikan. Kamu haji, kamu bisa disaksikan bukan? Disaksikan. Zakat kamu disaksikan? Disaksikan. Tapi puasa siapa yang bisa menyaksikan? Dia meninggalkan makanan dan semua yang halal telah diberikan manusia, itu ditinggalkan demi aku, kata Allah. Maka hanya aku yang tahu dia puasa untuk siapa, karena apa dia puasa. Aku tahu, maka aku yang akan berikan, kata Allah. Kalau orang keluar dari rumah, sudah dikeringin di sini, diambil ini lap gitu. Oh, puasa saya alhamdulillah ya, sehat terus. Sehat terus, puasa sudah 20 hari masih sehat, alhamdulillah, nggak ada ini gitu. Walaupun nggak tarawih gitu ya. Yang penting puasa, saya puasa. Nanti bukanya insya Allah buka kurma 3 biji, buka es teler, es buah, es timun apa? Timun suri. Terus kolak, ibu sudah buat kolak itu spesial untuk saya. Wah, siapa yang nggak yakin? Sudah di perutnya kok kembung, ya ini memang kembung. Ini memang gendut saya, gitu. Siapa yang bisa? Kok bapak nggak puasa? Bisa diamuk pak. Bapak nuduh saya nggak puasa, mana buktinya? Itu kan bisa. Walaupun di dalam kamar sendirian, diam-diam, magicom, kok berkurang? Ini siapa ini makan ini? Paling gitu belum apa siap. Ini magicom kok berkurang? Rasanya siapa yang semalam saya sahur masih tinggal 1 biji daging ayam nih? Ini siapa yang makan? Nggak tahu lah, mungkin tikus. Mungkin si anak kita gitu ya. Gitu. Nggak ada. Memang intim. Sangat intim. Maka orang yang melaksanakan puasa karena memang dipanggil oleh Allah. Min ajli, kata Allah. Karena memang dipanggil oleh Allah, merasa dipanggil untuk melaksanakan perintahnya, dan karena mengharap ridha Allah, aku yang berhak untuk memberikan pahalanya. Enggak hitung-hitungan lagi. Gitu kata Allah. Kapan kita bisa buktikan ini? Nanti di akhirat.
Mudah-mudahan mata kita terbelalak oleh pahala yang diberikan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Paling intim, dan tidak ada amal ibadah yang paling intim kecuali puasa. Maka baunya orang puasa pun dipuji oleh Allah. Biasanya orang puasa kan bau ya mulutnya, sholat ini. Wah, gak sedap juga ini lagi jamaah gitu ya. Aduh, nggak jamaah gimana? Jamaah kok bau-bau gimana gitu ya. Samping kanan kiri ini nggak sikat dalam sholat, nggak sikat gigi ya gitu. Kan bukan karena sikat, karena memang giginya bolong. Walaupun sikat, giginya bolong ya tetap bau. Tapi puasa, la khalufu famis shaim, kata Allah, bau mulut orang yang puasa, Allah sendiri menyebutkan, atyabu min rihil misk, lebih harum dari bau wanginya minyak kasturi. Minyak kasturi itu hanya minyak di surga, dan minyak kesukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan minyak misik atau minyak kasturi yang paling dibenci oleh jin dan iblis. Belilah ini. Endosmin ini, siapa ini yang punya ini? Wah, Indos ini kasturi ini. Waduh, ini kalau saya dibayar berapa ini sudah? Ini minyak misik yang paling dibenci oleh iblis, jin. Nah, ketika sholat pakai selain sunnah, kita nggak diganggu oleh jin, maka menambah kekhusyuan. Gitu. Ini iklan dikit. Siapa yang punya ini? Ini nggak bayar saya dosa. Endorsement sedang khutbah begini. Bau mulutnya orang puasa itu di mata Allah, di mata manusia ya tetap bau, tapi baunya kata Allah itu lebih harum bagiku daripada minyak misik, minyak surga, minyak yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan sangat dibenci oleh jin. Ini dipuji oleh Allah dalam hadis qudsi orang puasa ini. Dan saking intimnya dia ninggalin makanan yang halal baginya, yang dia punya sendiri, syahwatnya untuk menyalurkan nafsu biologisnya kepada istrinya, padahal itu halal di siang hari, kata Allah. Minumnya sudah ada kolak-kolak, sudah ada es-es di lemari esnya, sudah ada, tinggal minum sebenarnya kalau dia mau, tapi dia tinggalkan demi aku, kata Allah. Sehingga karena dia posisinya kosong, mulutnya bau, maka bau mulutnya bagi aku lebih harum, lebih wangi daripada minyak misik. Oleh-oleh kedua, tadi keberkahan, kedua keutamaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi yang mulia itu bulannya dan amalan di bulan Ramadannya, yaitu puasanya, gitu ya. Yang ketiga, tuftahu fihi abwabul jannah. Ini mau teruskan enggak nih? Masih panjang. Panjang lagi nih. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Pintu surga itu ada 8. Dibuka semuanya.
di bulan Ramadan ini. Sehingga karena dibuka itulah orang semangat untuk beribadah. Ya toh? Kita merasa lebih semangat bukan daripada bulan-bulan lainnya? Walaupun setiap harinya baca Quran, di bulan Ramadan lebih semangat bukan untuk baca Al-Quran? Iya. Iya. Saya sendiri yang merasakan setiap harinya baca Al-Quran itu 1 juz kok sulit banget gitu murojaah. Puasa itu wah 1 juz aduh kecil. Wah ini sombong ini. Karena pintu surganya dibuka oleh Allah, sehingga orang mau beribadah enteng kayaknya gitu. Maka keterlaluan orang yang tidak beribadah di bulan puasa. Kok gak enteng-enteng ini pintu surganya dibuka, kok gak enteng-enteng untuk beribadah? Kenapa itu? Ada hadisnya nih, lanjutannya ini masih panjang. Kenapa bisa nggak dibuka? Kok nggak bisa enteng beribadah? Padahal pintu surga sudah dibuka. Yang 8, pintu surga itu ada 8. Ada pintu yang terakhir itu pintu khusus, yaitu khusus untuk orang anak kecil. Ikhtis, babul ikhtis, surga ikhtis namanya. Orang anak bayi yang kecil yang meninggal waktu sebelum balik, itu surganya surga ikhtis pintunya. Ini dibuka semuanya. Di bulan puasa ini dibuka semuanya. Itu kata Rasulullah. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim atau abwabun nar. Di bulan puasa ini semuanya pintu neraka yang 7 itu ditutup rapat-rapat. Ditutup pintu-pintu neraka itu semuanya di bulan puasa ini. Kenapa ditutup? Karena keagungan bulan puasa, keagungan ibadah amalan yang ada di dalam puasa ini, kemudian watu wallu fihi syayatin. Di bulan puasa semua setan-setan iblis itu dikerangkeng, dijeruji, dikerangkeng sehingga nggak bisa gerak. Sehingga orang untuk malas beribadah atau malas melakukan ibadah dalam puasa itu menjadi ditutup, menjadi semangat karena tidak ada yang ganggu, tidak ada yang ganggu. Masa sih katanya dikerangkeng sehingga orang tidak melakukan dosa. Kok masih banyak Ustaz orang puasa itu di bulan puasa ini melakukan dosa-dosa? Zina masih ada, orang lewat di warung atasnya ditutup, di bawah betisnya kok masih kelihatan di warung-warung itu. Ya masih kelihatan itu. Masa sih itu masa nggak ngapain ya, paling merokok, paling makan gitu ya. Kok masih ada orang berdosa, melakukan dosa-dosa di bulan puasa? Katanya dikerangkeng. Kemungkinannya 2. 1, setannya dikerangkeng, tapi masih dia niup. Jadi tidak digoda banget ya, tidak digoda. Ayo, enggak bisa karena sudah dikerangkeng. Tapi karena saking lemahnya iman, ditiup sudah tergoda, gitu ya. Itu udah tergoda, gitu. Atau kedua, kemungkinannya, kok bisa masih melakukan dosa? Yang zina masih zina. Kenapa? Mencuri masih mencuri. Yang kedua kemungkinannya, setannya sudah ada di dalam dirinya. Setannya sudah ada di dalam darah dagingnya. Karena kata Rasulullah, asyaitan tajri majrad dam. Setan itu masuk mengalir ke pembuluh darah manusia. Sehingga dia sudah menjadi setan. Manusianya aja, tapi fisiknya aja nampak kayak manusia.
Di dalam dirinya setan. Dukun-dukun santet itu mungkin nggak puasa, masih nyantet gitu ya. Itu karena memang di dalam dirinya sudah ada setan, sudah menjadi bagian dari tubuhnya, sehingga dia melakukan apa aja. Tapi kalau beriman, masih ada iman, kemudian yang sebelum puasa agak malas puasa, malas sholat Isya berjamaah, malas sholat subuh, malas untuk ngaji Quran cuma kadang-kadang sampai penuh debu gitu ya, Qurannya cuma ditakkan di rak gitu. Nah di bulan puasa bersih, dibaca puasa, kemudian sholat tarawih semangat, kemudian sholat subuh berjamaah lebih semangat. Nah itu setan nggak mampu nyium. Itu nggak mampu, itu karena masih ada iman di dalam dirinya. Wa fihi, kata Rasulullah, lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan selain bulan Ramadan, yang disebut dengan inna anzalnahu fi lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik dan hidayah untuk mendapatkan tahun ini bulan malam Lailatul Qadr. Mudah-mudahan waffaqana Allah wa hadana. Mudah-mudahan kita diberikan. Ini luar biasa rahmat dari Allah di bulan ini. Ini yang lebih dari 1 kilo emas tadi. 1 kilo emas ya, 1 juta emas sekarang 1 gram. Kalau 1 kilo berapa triliun tuh? Gak ada apa-apanya 10 triliun, 100 triliun. Kalau kita mendapatkan ini, 1 malam beribadah kita sama, lebih baik bahkan dari 1000 bulan. Kalau dibagi 12 berarti sekitar 84 tahunan kita beribadah. Kita setiap malamnya nggak sholat malam, dapat Lailatul Qadar. Selama 1 tahun nggak sholat malam, kita mendapatkan pahala Lailatul Qadar, pahala sholat malam itu sama dengan orang 1 tahun full setiap malam sholat malam. Ini bukan berarti kita males-malesan aja nanti setelah Ramadan nggak usah sholat malam. Ya bukan, nggak ada jaminan. Kalau dikasih tahu, kata Abdurrahman, kamu mendapatkan Lailatul Qadar, kata malaikat gitu, ngaku-ngaku nanti, ya itu Lia Eden. Lia Eden aja itu yang ngaku saya didatangi Jibril. Tapi yang lain nggak ada jaminan. Ya tetap aja semangat untuk melanjutkan sholat malam qiyam Ramadan. Tapi saya yakin kita semuanya akan dapat untuk Lailatul Qadar. Yang penting jangan terputus sholat tarawih selama 30 malam ini sampai akhir. Kenapa? Ya sholat tarawih itu sudah bagian dari sholat malam qiyam lain. Kalau kita cuma ya temponya sedikit gitulah gitu. Kalau 12 jam dalam 1 malam itu kita cuma gunakan untuk ibadah cuma setengah jam sholat tarawih gitu ya. Paling tidak dapat 30 menit Lailatul Qadar gitu ya. Insyaallah kita waffaqanallahu wa iyyakum. Syukur-syukur kalau semalam suntuk kita beribadah kepada Allah, ngaji, salat malam, insyaallah mudah-mudahan. Faman hurrima ala dzalik faqad hurrima. Nah, ini tadi orang yang terhalangi untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan dalam Ramadan itu ya memang sudah ditutup. Hatinya sudah ditutup. Memang sudah terhalangi dia untuk mendapatkan kebaikan itu. Makanya dia tidak mendapatkan keutamaan dalam Ramadan. Selesai. Udah maksudnya ceramahnya sudah selesai Pak. Pas 6:30. Alhamdulillah
Mohon maaf, alafu minkum. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk diri saya terutama dan bapak-bapak ibu, bapak-bapak saja saya enggak lihat ibu-ibu, untuk terus menambah ilmu. Allah menjadi penyemangat untuk selalu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Karena biasanya orang tahu pun belum tentu dia bisa melakukan. Orang tahu itu dilarang belum tentu dia bisa mencegah. Kenapa? Iman itu perlu dicas terus. Saya tahu belum tentu saya bisa melakukan setiap malam, Pak. Ya, belum tentu. Maka perlu dicas. Bukan hanya ilmunya yang kita butuhkan, tapi cas-casnya itu yang kita butuhkan. Baterai iman kita itu mungkin lagi redup, disemangati, dicas melalui pengajian seperti ini, sehingga bangkit lagi. Itu yang kita butuhkan, pengajian. Bukan karena tahu lalu nggak mau ikut pengajian. Tahu bisa tahu, tapi iman kita mungkin lagi low bed, sehingga perlu dicas dengan seperti ini sehingga lebih semangat lagi. Waffaqanallahu iyyakum wa hadana, amin ya rabbal alamin. Al-'afwu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan di dalam hati para bapak. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, iman kita selalu ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia pun dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-'afwu minkum. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.